Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di kajian Ustadz Agung Cahyadi Menjawab yang tentunya diselenggarakan oleh DIQI, Dompet Al-Quran Indonesia, yang mengelola dana zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Jadi di sini kita akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang ditulis ya di melalui kolom komentar, kolom pesan di media sosial Ustadz Agung Cahyadi ataupun Dompet Al-Quran Indonesia. Oke, selanjutnya langsung saja kita menjawab pertanyaan yang akan dijawab oleh Ustadz Agung Cahyadi. Ustadz, apakah ucapan-ucapan ini termasuk bagian dari talak Ustadz? Seperti, aku tak pulang saja ke rumah, pulang saja kamu ke rumahmu. Istri bilang udahan saja dan saya menjawab, ya sudah, kita sudahan saja. Apakah itu termasuk kiasan dari talak kinayah? Mohon penjelasannya Ustadz, apakah sudah jatuh talak? Dan bagaimana saya harus menyikapi ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi talak itu hak suami ya. Dalam arti yang bisa memutuskan talak suami saja. Istri nggak bisa memutuskan talak. Dia hanya bisa minta saja, tapi keputusan dari suami. Nah, untuk talak itu kalau pakai lafadz itu ada dua jenis. Ada yang namanya lafadz sharih, jelas. Contohnya, saya cerai, saya talak, saya pegat, bahasa Jawa. Itu kalau kalimat ini diucapkan suami pada istri otomatis jatuh meskipun main-main, meskipun tidak guru, meskipun istrinya nggak ada. Ada seorang suami misalnya kok ketemu wanita, ingin menikahi wanita itu kan boleh nikah lebih satu kan. Iya. Tapi kemudian yang wanita mengatakan kan Anda sudah punya istri, sudah cerai, jatuh cerai. Oh, walaupun nggak ada. Walaupun nggak ada. Ya? Karena kata cerai itu nggak boleh main-main. Nabi mengatakan begini, talasun jidduhuna jiddun wajinajun. Ada 3 perkara yang serius jatuh hukum, main-main jatuh hukum. Bukan apa itu nikah, talak dan rujuk. Nggak boleh main-main. Main-main itu jatuh. Itu kalau lafadznya sharih ya, jelas ya. Saya cerai, saya talak, saya pegat. Tapi ada kalimat yang kedua yang biasa dipakai namanya kalimat kinayah. Kiasan, sindiran. Jadi kata kita udahan lah, kamu pulang orang tamu lah. Ya, itu karena sini. Suami mengatakan ucapan dengan kalimat itu, maka jatuh dari taruhan niatnya. Oh. Jadi, udah kamu pulang orang tamu aja lah, kita buyar aja lah, kita nggak cocok lagi lah, kita udahan lah. Itu namanya kinayah. Maka tergantung niat suami yang mengucapkan ini. Kalau niat cerai, jatuh cerai. Oh. Kalau niat tidak, nggak jatuh cerai. Oh. Maka ada seorang suami mengatakan istrinya, udah kita pulang orang tamu aja lah kamu, udah. Istri harus konfirmasi. Maksudnya apa ini? Oh, kalau niat cerai, ya? Iya. Karena kalau niat suami, kalau nggak niat cerai, nggak jatuh cerai. Kalau niat cerai, udah cerai. Maka konfirmasi, maksudnya apa? Apakah Anda niat cerai? Iya, jatuh cerai. Oke. Berarti tergantung niatnya. Jadi istri harus mengkonfirmasi ya. Iya, kalau lafadznya kinayah. Iya, karena ya suami mengucapkannya secara kiasan ya tadi mungkin pulang saja ke rumah orang tamu, terus aku udahan kayak kita gitu ya. Kita biaran aja lah, nggak cocok lagi lah. Ya. Itu kiasan semuanya. Kiasan ya. Tergantung niat suami saat mengucapkan itu. Dan juga tadi poinnya juga kalau yang tidak boleh main-main ya, ataupun juga bercandanya ini jadi serius itu tadi 3 hal tadi ya, nikah, cerai sama rujuk ya. Itu nggak boleh main-main. Jadi orang kalau cerai ya, seorang suami menceraikan istrinya. Pertama, kedua namanya tolak roji, tolak yang masih bisa rujuk lagi. Cuman ketika itu terjadi, istri mengalami masa iddah, masa tunggu, lamanya 3 kali haid. Jadi masa tunggu itu meskipun cerai, akad nikahnya nggak rusak. Maka harus satu rumah, nggak boleh pulang orang tuanya, harus saling menghormati, saling menahaknya. Nah, kalau masa iddah itu belum selesai, rujuknya nggak perlu akad baru. Bisa 2 cara. Diusaha mencari rujuk kamu udah selesai. Atau berhubungan sama istri langsung rujuk. Oh, ya, jadi kalau masa iddahnya belum selesai. Oke. Maka jadi, tadi nggak main-main, rujuk ya, udah rujuk langsung otomatis. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang bertanya ini ya, mungkin jadi bisa diperjelas dulu ke suaminya khususnya ya, karena yang berhak untuk mentalak itu adalah suami ya. Istri hanya bisa memohonkan atau meminta ya. Cuman bisa dari istri itu bisa menceraikan. Kalau hak suami diberikan kepada istrinya. Contohnya begini, ada istri mungkin suami dolim, ceraikan saja, nggak mau menceraikan. Tapi karena dosa, ceraikan bolak-balik, terserah kamu lah.
berarti suami menyerahkan haknya. Kalau istri udah cerai kalau itu jatuh. Karena haknya sudah diberikan oleh istri bisa menceraikan. Oke. Berarti ini ya, bagaimana niat ataupun keputusan suami itu juga menentukan kondisi ya Ustadz ya. Oke, mudah-mudahan menjawab bagi Bapak Ibu yang mungkin bertanya seperti ini. Tentunya kita berdoa rumah tangga kita tentunya sakinah mawaddah warahmah dan tidak ada permasalahan seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.